pemirsa, senang sekali saya Vivi bisa berjumpa kembali bersama pemirsa, juga bersama narasumber Pak Warno dan Bu Kasih kali ini. Dan harapan kami juga pemirsa di rumah boleh dalam keadaan yang baik dan sehat. Begitu juga kita akan menyapa ini narasumber kita ini, Pak Warno dan Bu Kasih. Pak Warno, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik, Dan baik. Ibu Kasih juga? Baik, sehat. Puji Tuhan. Saya juga puji Tuhan dalam keadaan baik dan sehat. Apalagi sekarang kita akan membahas tidak kurang tentang keluarga. Intinya tentang keluarga, dan kita akan membahas bagaimana sih hubungan keluarga itu yang terjalin. Biasanya di dalamnya ada konflik, ada apa yang terjadi di balik ketidakjujuran pasangan, kurang terbuka dan lain sebagainya. Nah, itu akan menimbulkan konflik ya, Bapak dan Ibu. Dan jujur dan terbuka itu menjadi kunci dalam kita membangun kepercayaan antara pasangan. Nah, kadang-kadang terbersih dalam pikiran saya nih, ketika kita bertanya nih perlu nggak Pak Warno? Saya tanya Pak Warno dulu. Perlu nggak kira-kira nanya ke pasangan, aku ini bagaimana sih di matamu? Apakah aku ini banyak kekurangannya gitu? Nah, kira-kira perlu nggak Pak Warno? Ya, kalau kita bilang perlu itu sangat perlu sebenarnya, tapi tidak gampang gitu ya. Nah, kalau bertanya kepada pasangannya, apa sih kekurangan saya sayang? Nah, kalau masing-masing menyadari seperti itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, secara khusus hubungan suami istri. Jadi hal yang sangat penting, karena dengan begitu maka akan menuju keluarga yang sehat, karena keluarga itu siap menerima kritikan yang membangun, baik suami dikritik istri, istri mengkritik suami. Dia tahu kelemahan kekurangannya, dan ketika tahu kekurangan atau kelemahannya, maka di situ masing-masing itu sadar, istri saya kekurangannya begini, suami saya kekurangannya sini. Nah, ketika sudah tahu kelemahannya, ya bisa tanda kutip dimaklumi dan tidak dijelek-jelekan gitu ya. Memang kalau kita melihat dalam seminar-seminar ya, nah biasanya mengkritik dalam pengertian membangun ya, itu sangat penting sekali. Jadi kadang-kadang orang yang dikritik itu kan tidak enak. Tapi sebenarnya gini, ketika dikritik, nah orang itu sendiri sebenarnya yang dikritik itu bagian luarnya. Kalau orang biasanya mau tampil di depan gitu, yang ini pakai bajunya yang bagus ya, kemudian penampilan make upnya yang bagus dan sebagainya. Itu padahal yang tahu persis adalah yang di rumah. Ya, yang tahu persis itu yang di rumah. Ini sebenarnya suami saya begini, istri saya begini. Nah, itu hanya tampilan kulit-kulit di luar, tapi di dalam hatinya itu tidak tahu yang sebenarnya. Makanya ketika menanyakan apa sih kekurangan saya, itu sesuatu yang justru mengkritik diri saya sendiri juga, mengkritik juga pasangannya. Jadi itu hal yang sangat penting. Jadi kalau mau mengkritik, menanyakan apa kekurangan saya, itu sangat bagus, tapi tidak mudah untuk dilaksanakan gitu. Iya, tidak mudah untuk dilakukan. Ngomongnya gampang, kritik apa sih kelemahanku, tapi untuk dilakukan apa diungkapkan itu ya teorinya memang bagus, berarti pelaksanaannya tidak. Nah, ini kalau menurut Bu Kasih nih, jangan-jangan Ibu Kasih sudah melakukan praktek meminta kritik dari suami nih. Silakan Bu Kasih. Iya, kalau kita bicara soal mengoreksi dan dikoreksi, ini kecenderungan kita ya pasti lebih ingin mengoreksi gitu ya. Kalau misalnya kita diberikan kesempatan untuk mengoreksi, wah kita bisa mengurutkannya ya, dan memperjelas segala sesuatu yang bisa kita koreksi gitu ya. Kita bisa sebutkan A, B, C, D, E sampai seterusnya gitu kan. Nah, itulah sebabnya pembahasan kita kali ini mau membahas sebagaimana kita bisa mengoreksi, maka kita juga bisa harus terima koreksi. Iya gitu ya. Jadi di dalam Lukas 6 ayat 11 dikatakan, sebagaimana kamu ingin diperlakukan oleh orang lain, maka
kamu juga harus lakukan seperti itu gitu kan. Nah, kita mau lihat dulu apa sih manfaatnya ketika kita mau dikoreksi dan dikoreksi gitu kan. Yang pertama itu pastinya kita bisa memperbaiki hubungan kita, membuat hubungan pasangan suami istri itu akan semakin jauh lebih baik gitu ya. Jadi bukan hanya dikoreksi saja, mengoreksi saja, tapi juga siap untuk mengoreksi, dan itu menunjukkan kematangan kematangan atau kedewasaan emosional kita. Jadi kita siap ya, kita siap untuk dikoreksi, dan pasti juga akan semakin membuat hubungan kita dengan suami atau istri semakin baik. Wah, Saya ini pikir memang itu sih. manfaatnya luar biasa ya Ya. bagi pasangan itu untuk saling siap menerima kritikan. Nah, bagaimana nih Pak Warno? Jadi kalau saya siap dikritik dan juga siap mengkritik, itu sesuatu hal yang sangat bermanfaat ya. Itu dimana yang mengkritik dan yang mengkritik itu sehingga saling pengertian. Iya. Saling pengertian antara suami dan istri. Itu menunjukkan satu hal yang sangat bagus manfaatnya. Nah, ketika bisa menerima masukan dari suami atau masukan dari istri, nah itu hal yang luar biasa bagi saya. Jadi bisa menerima pasangan itu apa adanya gitu ya. Jadi itu hal yang sangat-sangat penting. Jadi manfaatnya itu banyak sehingga tidak menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Kalau sedikit-sedikit mengkritik, padahal itu memang kelemahannya, dikritik terus. Nah, padahal itu kelemahannya dan tidak ada solusi. Nah, itu berbahaya. Tapi kalau ini kelemahan saya, dan mengkritik dan diterima dengan baik sehingga menghilangkan konflik. Itu Iya. manfaat yang sangat Dikritik penting. ngambek. Dikritik ngambek. Nah, itu termasuk kelemahan itu. Ngambeknya itu loh maksudnya. Dikritik ngambek itu yang berbahaya. Biasanya kan wanita kalau nggak ngambek ya nangis. Kalau dikritik, aku kurang apa sih ya, itu kurangmu. Jadi untuk dilihat dari sisi manfaatnya ini memang banyak positifnya ya. Ketersediaan untuk dikritik orang lain, kemudian tapi kalau dilihat tidak semudah membalikkan telapak tangan. Seperti yang saya bilang tadi, dikritik ngambek ya. Padahal kita sudah rela, kritiklah saya. Nah, ini kita aja yang tiap hari ketemu aja kadang-kadang berusaha ya. Kalau kita salah itu kita berusaha untuk tidak terima kesalahan itu. Istilahnya tidak mengakui, apalagi ini perempuan-perempuan ini ya, kadang-kadang kalau kita udah salah, mama sih enggak, itu tadi begini gitu. Nah, ini malah kita menantang ini untuk kritiklah saya. Nah, ini bagaimana menurut Bu Kasih ini cara memulainya? Ya, dari sekian banyak tujuan orang menikah itu ya tentunya untuk mencapai kebahagiaan ya bersama dengan pasangan, termasuk di dalam mengoreksi dan dikoreksi gitu ya. Jadi saya pikir ketika kita mau mengoreksi pasangan kita, ya kita harus lihat suasananya gitu ya. Suasana yang penuh bahagia kah atau sedang dalam keadaan baik-baik saja. Nah, kalau dari pengalaman pribadi saya ya, entah ini mungkin karena pernikahan kami itu masih, kalau diistilahkan masih sekolah, mungkin masih TKA gitu ya. Masih 5 tahun gitu. Jadi perlu menjajaki pasangan. Jadi kami memang punya kebiasaan di rumah itu ada 2 kali dalam setahun untuk menanyakan tadi ini apa yang perlu diperbaiki dari diri saya. Yang pertama itu ketika ulang tahun pernikahan. Yes, kembali lagi ya, karena umur pernikahan masih kecil gitu, sedikit, jadi momen-momen seperti itu mungkin masih sangat jelas kami ingat gitu. Ya, kalau bisa dipertahankan terus. Iya, jadi pada saat suasana bahagia itu mengingat ulang tahun pernikahan kita, jadi disitulah kesempatan kami untuk menanyakan apa yang perlu diperbaiki di diri saya. Ya meskipun nanti ujung-ujungnya kami berdebat gitu ya. Tapi ya tenang aja, perdebatan itu tidak sampai membuat kami pisah ranjang gitu ya. Tidak sampai KDRT. Iya, tidak sampai KDRT. Jadi kita perlu lihat suasananya ya. Kalau suasananya dalam keadaan baik, oke-oke aja, maka kita bisa menyampaikan apa yang meresahkan kita gitu ya. Dan kemudian tentunya kita juga bisa koreksi kekurangan pasangan kita dengan cara bercanda gitu ya. Jadi
ya suasananya, dan kemudian bisa dalam keadaan bercanda sehingga tidak akan menimbulkan konflik gitu. Dan tidak merasa dihakimi gitu Betul ya. sekali, Nah, betul. ini Bu Kasih nih Pak Warno memberikan beberapa tips ini tentang bagaimana mengajukan pertanyaan di mana titik kelemahan dari pasangan kita. Nah, kira-kira Pak Warno punya usulan lain enggak supaya niat baik ini ditanggapi dengan hasil yang baik juga? Ya, tentu itu hal yang sangat penting ya. Jadi yang perlu kita ingat itu harus mengkritik dengan tulus hati. Ketika dikritik dengan tulus, suami mengkritik tulus, istri mengkritik tulus, kan tadi bertanya dengan tulus kan. Nah, ketika ketulusan itu terjadi, itu enak. Tapi jangan sampai mengkritik itu ingin tahu kelemahan istri atau suami. Jadikan senjata. Jadikan senjata. Wah, itu tahu itu kelemahan istriku ini. Oh, kelemahan suamiku itu tahu. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus dengan tulus ikhlas untuk menyampaikan itu. Jangan sampai justru menimbulkan pertengkaran ya. Menimbulkan ketengkaran. Jadi ketika menanyakan kelemahan jangan disalahkan ya, karena tulus itu tadi. Jadi jangan sampai disalahkan. Jadi prinsip yang penting yaitu dengan niat yang tulus. Oke. Apa yang disampaikan Pak Warno tadi sama Bu Kasih ini memang memberikan masukan yang positif yang membuat pasangan ini berani untuk membuka diri dan bertanya mengenai kelemahan dan siap untuk dikoreksi. Siap dikoreksi. Gitu ya. Tapi jangan-jangan kita ini kita mulai untuk menerima atau bertanya apa sih, itu membuka celah untuk konflik. Nah, karena pilihan perkataan tadi yang kurang pas. Betul. Nah, tipsnya yang tadi bagus. Lalu sikap kita menyampaikannya, ini menyinggung dan seterusnya, malah bisa bikin masalah atau konflik baru. Nah, ini Bu Kasih gimana nih? Ya, saya pikir kita harus bisa melihat ya bagaimana kita melakukan pendekatan terhadap pasangan kita ya, sama seperti waktu kita memulai hubungan pacaran. Tidak mungkin kan tiba-tiba langsung bilang aku cinta kamu cinta aku nggak? Langsung tembak gitu aja, nggak mungkin seperti itu kan. Jadi tiba-tiba langsung tanyakan ke istri apa kekuranganku, wah itu kayak nantang gitu kan. Harus pakai saya. Makanya itu dia ya. Jadi dilihat dari kata-kata ya, bisa Pendekatan. Iya, pendekatan, dan kata-kata kita bisa kita gunakan kata-kata yang baik. Contohnya, Pak, apa sih yang menjadi kekuranganku yang bisa aku perbaiki gitu ya? Atau mungkin bagaimana saya bisa menjadi menjadi pasangan yang lebih baik lagi ya? Atau hal apa yang bisa saya tingkatkan untuk menjadi istri yang baik atau menjadi suami yang baik. Saya pikir kata-kata itu tidak akan menyinggung gitu kan. Atau tanggapannya gini, ini ada apa nih Mama ya? Jangan-jangan. Apa kurang uang belanja ini ya? Ya, itu kan bonus. Atau mah kita ke mall mah, mau beli apa mah? Iya, betul, itu bonusnya nanti. Iya, ya ini Bu Kasih ini rupanya memberikan tips dan trik dan bahkan lengkap ya dengan kalimat-kalimat untuk digunakan gitu ya. Nah sekarang taruhlah itu sudah ditanyakan, kemudian kita melihat bagaimana responnya. Sekali lagi bahwa tujuan kita ini berumah tangga ini kan hanya untuk komunikasi ini terjalin dengan lancar. Nah bagaimana menurut Pak Warno? Ya, jadi kita harus memang suami istri itu punya komunikasi yang sangat baik. Jadi ketika kita menerima memberi kritik seperti katakan dalam kitab Efesus ya pasal 5 itu pasal 4:15 itu memberikan nasihat ketika kritik jangan dengan emosi ya. Nah, dalam Efesus 4:5 katakan tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia yaitu Kristus. Nah, kritik yang membangun bukan dilontarkan dalam kemarahan, melainkan dalam kasih. Tujuannya agar pasangan itu semakin bertumbuh dalam Kristus, tidak merasa disalahkan. Ya. Jangan mengkritik, wah seolah-olah menyalahkan, gitu ya. Menghakimi. Nah, kata-kata yang dipilih pun harus lembut, penuh kasih, tidak menyakiti hati. Nah, itu ketika kita memberikan
kritik ya. Nah, kemudian bagaimana sikap untuk dikritik, itu hati yang lembut dan rendah hati. Dalam Amsal 27 ayat 6 dikatakan, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah atau berlebihan. Dalam pernikahan, pasangan adalah sahabat sejati. Dan di sini suami istri yang berani menyampaikan hal yang perlu diperbaiki dengan kasih, sedang mengasihi pasangannya itu bukan dengan menjatuhkannya. Jadi suami istri itu kan bukan lawan, tapi kawan. Apalagi disebut teman hidup. Teman hidup itu bukan sehari 2 hari, tetapi selama-lamanya. Nah, itu harus betul-betul jangan sampai menjadi lawan, tapi jadi kawan atau teman hidup untuk selama-lamanya. Nah, ada juga dalam Amsal 15 ayat 51 itu ya, untuk kita menerima kritik, katakan, telinga yang mendengar teguran yang membawa kepada hidup akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Atau dengan kata lain, pasangan yang bijak adalah mereka yang tidak cepat marah ketika dikritik, melainkan belajar dari masukan tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi begitu Mbak Vivi, ketika memberi kritik, ketika dikritik, ya itu harus seperti itu. Ya, harus legowo terima. Legowo, gitu ya. Soalnya kan nantang kan, kritik aku gitu ya. Kalau gitu ya terimalah. Ya, nah pemirsa, begitu banyak cara kita menjalin hubungan yang baik dengan pasangan kita. Kita sadar kita ini tidak sempurna, dan begitu juga pasangan kita. Kita menikahi orang yang tidak sempurna juga. Jadi konflik itu, persoalan itu bukan akhir dari segalanya. Karena ada ayat emas ini yang mungkin kita bisa pakai juga dalam kehidupan keluarga kita, di dalam Matius 7 ayat 12. Di sana dikatakan, dalam segala persoalan, lakukanlah kepada orang lain apa yang kamu ingin mereka lakukan kepadamu. Nah, ini ayat emas ini kita terapkan dalam kehidupan kita. Memang ada begitu banyak rintangan dalam menghadapi keluarga kita, suami kita, istri kita, tapi kita bisa menerapkan ini dalam kehidupan kita. Oke, semoga pembicaraan kita bermanfaat dan menjadi berkat juga bagi kita semua ini ya, Bu Kasih dan Pak Warno. Dan sampai jumpa lagi di podcast yang akan datang. Tetap di Bilik Sejahtera.